Mungkin dokter bisa ceritakan kalau untuk yang penanganan kasus yang biasanya kalau pada kasus gagal ginjal anak itu terapi pertama kali yang diberikan biasa apa ya dokter biasanya? Ya, yakin obat tersebut bereaksi dengan cukup hebat di ginjalnya, ya kan Mm-mm. karena memang etilen glikol sendiri dan di etilen glikol ini salah satu penyebabnya yang memang waktu ini, sampai saat ini yang masih Mm. yang ketahuan ya sampai saat ini ketahuan kan Mm. itu. Juga Mm. kalau ada yang Sekarang kan paling banyak yaitu di Afrika ya, bahkan di ya, negara India sendiri juga walaupun menggunakan obat-obat yang mungkin mengandung eh, ethylene glikol glikol. maupun itu ternyata kan itu bukan obat baru ya yang baik dipakai ya. Mungkin dokter bisa bisa cerita sebenarnya itu apa sih ethylene glikol? Apakah memang udah sesuatu yang umum dipakai ya untuk di obat yang untuk cair ya atau bentuk Ya, sirup? jadi sebenarnya kalau kita lihat, jadi sebenarnya itu campuran yang memang sebelumnya memang banyak dipakai untuk obat-obatan sirup karena memang Hmm. kan salah satu bahan pembawa yang memang dipakai untuk sirup itu kan memang adalah bahan-bahan yang sifatnya alkohol karena Hmm. ya memang seperti itu. Tapi memang sudah lama memang itu tidak direkomendasikan untuk digunakan bahkan dilarang ya ataupun dosisnya harus kecil sekali dan biasanya juga yang saya tahu juga memang itu tidak boleh karena campurannya harus dengan yang lain gitu Hmm. ya karena gini etilen glikol dan di etilen glikol itu sebenarnya bahan yang biasa untuk pencampuran yang digunakan untuk Ya. di bahan-bahan industri jadi sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi gitu jadi memang Hmm. Ya, ya. sudah memang dibilang kalau untuk pencampuran bahan sirup ya harus dengan menggunakan bahan yang lain. Nah, Hmm. itu kita nggak tahu tuh kenapa memang waktu kayak heboh kasus ini, Ah, tahu-tahu ternyata setelah dievaluasi ternyata masih ada bahan pencampuran obat dengan menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol tersebut. Gitu. Tapi memang sebenarnya itu sudah lama mhm. tidak boleh digunakan sebenarnya. Ya, ya dok. Dok ini mengingat itu ya kasus yang satu yang spesifik dari kasus angka kasus yang gagal ginjal akut ya atau sebutnya Ya, acute kidney injury ya. ya. Itu angka kematiannya lumayan tinggi ya dok ya. Dan itu mungkin dokter bisa jelaskan ya, mungkin bagaimana sih kok bisa sampai gagal ginjal? Apakah itu karena keracunan, prosesnya sampai pertama kali dan kenapa banyak yang akhirnya berakhir di gagal ginjal ya, bukan di gagal napas atau di gagal jantung atau yang lain ya dok. Mungkin bisa ceritakan buat teman-teman viewers di sini. Ya, jadi itu mesti mesti disamakan dulu sebenarnya. Maksudnya gini, Mm-mm. seperti yang saya bilang ginjal itu kan mau organ terakhir ya, organ terakhir untuk ekskresi, untuk ya fungsi untuk reabsorpsi juga, maksudnya untuk mengeluarkan sisa-sisa zat atau misalnya zat-zat yang masih bisa dipakai Mm-mm. itu diambil kembali tuh bisa. Memang ginjal ada fungsi gitu dan ada Mm-mm. fungsi-fungsi yang lain ya, misalnya Mm-mm. untuk membantu dalam pembentukan darah seperti itu. Cuman begini, apa namanya kondisi yang terjadi kan karena memang ada sesuatu kondisi yang terjadi pada anak atau mungkin pada orang tua tersebut yang Mm-mm. membuat kondisinya menjadi berat, Mm-mm. ya itu bisa saja membuat ginjalnya terganggu sehingga kondisinya jadi lebih memburuk gitu. Jadi bisa saja ginjalnya itu jadi ikutan dari penyakit yang ada dari sebelumnya. Oh, Ya oke. kalau dugaan yang dari obat, ya berarti mungkin obat tersebut bereaksi dengan cukup hebat di ginjalnya, ya kan Mm-mm. karena memang etilen glikol sendiri dan di etilen glikol ini salah satu penyebabnya yang memang waktu ini sampai saat ini yang masih Mm. yang ketahuan ya sampai saat ini ketahuan kan itu Mm. kita nggak tahu juga Mm. kalau ada yang lainnya kan ini kan masih menunggu laporan-laporan yang lain ya Iya, betul dari betul. atau dari Kemenkesnya ya. Mm. Ya kalau memang terkait dengan etilen glikol di etilen glikol memang dia bisa bisa bersifat toksik langsung ke ginjalnya sehingga ginjalnya tersebut juga bisa langsung rusak Mm-mm. dan ya kondisinya juga bisa jadi memberat akibat dari ginjalnya yang rusak duluan. Jadi Mm. sebenarnya bisa ada Mm-mm. dua penyebab gitu, Mm-mm. entah karena memang penyakitnya sendiri yang juga berpengaruh kepada ginjal sehingga penyakitnya jadi tambah berat Mm-mm. atau
ya memang bahan yang tadi itu bisa merusak ginjalnya langsung sehingga juga bisa menyebabkan kondisinya berat. Sebenarnya ya dua Mm-mm. mekanisme tersebut yang apa namanya yang mungkin bisa terjadi pada anak atau mungkin pada pada orang dewasa juga lah seperti itu. Hmm. Oke dok. Dokter mungkin dokter Jerry mungkin bisa cerita ya sedikit buat teman-teman di sini. Apa sih sebenarnya mungkin dari basicnya apa sih fungsi ginjal yang ada dalam tubuh manusia? Bukan ada sistem ginjal tuh ya ada sistem yang apa? eh, Homeostatis ya, kemampuan dia untuk kalau misalnya orang eh, terjadi keracunan, dia bisa recover diri sendiri atau proses yang alamiah supaya untuk bisa membuang racun itu. Nah, itu bagaimana sampai itu akhirnya sampai kondisi-kondisi tertentu yang mungkin yang kita sebutnya keracunan atau yang membuat itu jadi ginjalnya jadi rusak ya. Ya, ya, ya. Baik ini kayak secara eh, apa namanya? Secara Mm-mm. normal ya ginjal itu kan sebenarnya yang paling utama yang fungsinya untuk apa namanya? Regulasi ya, regulasi dalam Regulasi, ekspresi dari sisa-sisa metabolisme yang memang keluar lewat urin gitu oh ya. Jadi menyaring ya. memang ya fungsinya seperti itu, Mm-mm. menyaring, lalu dia menyaring, kemudian nanti dia keluar lewat urin ya. Kalau Iya, iya. misalnya masih ada zat-zat yang masih diperlukan, Mm-mm. dia akan diserap kembali, misalnya seperti elektrolit atau glukosa ya, Mm-mm. kan dia bisa diserap kembali. Tapi yang misalnya Mm-mm. tidak digunakan lagi atau bisa berpotensi membuat keseimbangan itu menjadi terganggu, yaitu akan dibuang. Nah, itu tentunya ada mekanismenya Iya, iya. dari sel yang ada di ginjal tersebut yang kita sebut sebagai nefron, Mm-mm. yaitu bekerja seperti itu. Selain itu, dia juga ada fungsi yang sebagai hormon, ya, yang bisa berfungsi untuk membantu dalam pembentukan sel darah, Mm-mm. regulasi dalam vitamin D juga. Iya, iya. Jadi untuk membentuk apa namanya keseimbangan dari regulasi dari tulang gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi fungsinya seperti itu banyak dan untuk regulasi dari Mm-mm. elektrolit sendiri, garam dan juga kelebihan atau kekurangan air itu juga bisa Mm-mm. dibantu untuk diregulasi oleh ginjal. Jadi fungsinya sebenarnya banyak sekali. Jadi nggak cuma Mm. untuk menyaring, tapi untuk membantu dari Ya. fungsi dari organ yang lain itu juga. Dan untuk mengatur tekanan darah sendiri juga ginjal Mm-mm. juga berperan. Karena kan pembuluh darah di situ juga ada banyak dan itu juga Mm-mm. ada apa namanya bagiannya di situ yang bisa mengatur. Kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, nanti apa namanya kalau tekanan darahnya turun, nanti Mm-mm. dia akan membantu regulasinya sehingga tekanan darahnya bisa kembali normal. Entah Mm. dia bisa menahan air atau menahan garam supaya tekanan Mm-mm. darahnya juga bisa menjadi stabil gitu Iya, ya. iya. Jadi fungsinya seperti itu ada banyak. Oke, oke. Kalau nggak salah sekarang juga sudah ada itu ya obat penawar ya dok ya. Itu mungkin dokter bisa ceritakan kalau untuk yang penanganan kasus yang biasanya kalau pada kasus gagal ginjal anak itu terapi pertama kali yang diberikan biasa apa ya dokter biasanya? Ya, ya. Jadi gini, kalau secara umum ya, Mm-mm. sekaligus menjawab kalau pertanyaan-pertanyaan yang dulu ditanyakan apakah paracetamol berbahaya buat Mm. ginjal? Sebenarnya kan enggak ya, karena paracetamol sendiri sebenarnya ya tergolong aman untuk Mm. pasien-pasien ya, karena dia juga sebenarnya kan obat yang dijual di secara umum Bebas ya? ya, dan perlu resep dia kan over the counter drugs. Jadi Mm. memang obat-obat over the counter drugs itu kan bukan obat-obatan yang berbahaya gitu dan memang bisa dibeli bebas gitu dan boleh dikonsumsi asalkan dengan aturan yang benar gitu Mm. ya. Ya kalau orang dewasa kan ada dosisnya tabletnya, kalau anak kan hitung berat badan itu Iya, kan iya. kalau Aha. dosisnya sesuai itu nggak ada masalah. Jadi memang sejauh ini paracetamol belum ada laporannya. Ya kalau overdosis ya beda. Tapi kalau Mm. diminum sesuai aturan tentunya itu aman kok untuk ginjal. Yang jadi masalah kan memang yang terakhir ini kan kita temukan Ya. adalah bahan Mm-mm. pembawanya Bahan yang pembawanya betul ya. Bukan karena itu ya obat paracetamol ya dok ya? betul, dan penawarnya pun sebenarnya ya kalau memang kita lihat informasinya memang penawarnya itu terkait sama bahan pembawanya tersebut ya. Kan Oh. kita kalau dengar laporannya dari apa dari Pak Mm-mm. Menkes itu kan dengan pemberian fomepizol. Ya, fomepizol sebenarnya penawar untuk keracunan alkohol Bukan gitu ya. Jadi, alkohol. Oke. jadi memang Mm. kasusnya itu ya memang karena track itu begitu dikasih obat pembaik ya Mm-mm. tentu saja karena kan Mm-mm. Mm-mm. apa namanya itu memang salah satu obatnya. Nah, kalau terkait dengan gagal ginjal akutnya sendiri kan memang tergantung dari eh,
apa namanya, penyebab dari gagal ginjal tersebut. Mhm. Ya kan, ya kalau memang pada kasus yang sekarang ini karena itu ya dengan obat itu iya. Tapi kalau misalnya Mhm. eh, pada kasus-kasus yang lain, Mhm. misalnya kasus yang infeksi atau masalah jantung atau gimana, ya kalau memang kondisinya bisa menurun dengan cepat dan dengan pemberian obat-obatan yang standar sesuai dengan dugaan penyakitnya, dugaan penyebabnya itu tidak membaik, sampai Mhm. ginjalnya juga, urinnya juga jadi berkurang, ya mau Mhm. nggak mau Mhm. anak atau orang tersebut harus menjalani cuci darah. Ya, Oh, oke oke. cuci darah adalah cuci darah itu bukan obat ya. Cuci darah itu terapi pengganti ginjal. Jadi mengganti fungsi ginjalnya yang sudah terlanjur rusak karena Oh. keadaan-keadaan tertentu. Ya, apakah cuci darahnya harus seumur hidup? Ya enggak, karena kan ini kalau dengan kita melihat dengan kondisi akut, Mhm. harusnya dengan bantuan dari apa namanya, hemodialisis atau cuci darah itu salah Mhm. satu terapinya, yaitu Mhm. kalau misalnya dengan cara seperti itu bisa support ginjalnya selagi masalah utamanya ditangani, Mhm. nanti kalau si ginjalnya membaik setelah dilakukan darah dan Mhm. fungsinya membaik mungkin bisa sampai normal, ya tentu saja cuci darah tidak perlu dilakukan terus-menerus. Nah, tapi itu Hmm. kan berbeda dengan kondisi yang kronik. Ya kalau penyakit kronik sudah sampai sejauh stadium Ya. akhir, ya mau nggak mau dia harus cuci darah seumur hidup. Jadi memang Oh. bergantung dari onsetnya, terus perbaikannya setelah dilakukan cuci darah dan Mhm. kondisi. Ya, Oke oke, baik baik dok. Nah, dok ini sebenarnya kalau untuk yang memang walaupun sekarang suspeknya masih macam-macam ya, kita juga masih menunggu penyelidikan epidemiologis daripada Depkes ya. ya, Ini kan akhirnya pemerintah mungkin karena mungkin dari Depkes atau dari Badan POM itu juga memang belum yakin 100%, tapi mungkin ada beberapa yang sudah dilakukan langkah-langkah antisipatif ya untuk mencegah ya. Walaupun itu sekali memang itu mereka juga belum bisa memastikan 100%, tapi mungkin itu satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah untuk kasusnya untuk turun, dan memang hasilnya terbukti bahwa dari laporan beberapa hari itu setelah beberapa obat yang itu dilarang, kasusnya turun ya, jumlah turun. kasusnya. Nah, Kasusnya penambahannya nggak ada lagi. betul Terakhirnya betul. seperti Begini mungkin mungkin dari dokter bisa kasih tips ya dok. Ini mengingat juga kesehatan ginjal ternyata hal yang sangat yang penting ya, vital ya dok ya. Jadi mungkin apa ya mungkin kegiatan yang buat orang awam yang baik pada anak maupun pada dewasa ya. Bagaimana sih kita dok untuk bisa apa? Untuk bisa eh, meningkatkan kesehatan ginjal, atau bagaimana untuk menjaga supaya organ yang satu ini, organ yang berharga itu dianggap bisa bisa maksimal ya dok.